Sistem tanam paksa dilakukan sejak awal abad ke-19. Pemerintahan Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik itu terjadi di Belanda melawan Belgia dan di Indonesia melawan Ponegoro. Untuk menyelamatkan Belanda dari keberangkutan, maka Johannes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia, yang mana digunakan untuk mengisi kas negara, membiayai utang, dan membiayai perang. Maka daripada itu, setelah Van den Bosch menjabat pertama, maka terciptalah program dari Van den Bosch itu sendiri. Yang pertama, sistem sewa tanah dihapus. Yang kedua, sistem tanah bebas diganti dengan tanah wajib. Dan yang ketiga, pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian hasil tanam ke pemerintah. Aturan-aturan tanam paksa. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan pokok tanam paksa terdapat dalam Statblad Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22, yang mana bunyi aturan atau bunyi ketentuan tersebut yang pertama, persetujuan akan menentukan sebagian dari tanahnya untuk tanaman ekspor dan yang dapat dijual di Eropa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Dan yang kelima, hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kita mengetahui aturan-aturan tanam paksa, alangkah baiknya kita mengetahui juga apa itu pelaksanaan tanam paksa. Di balik pelaksanaan tanam paksa ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda itu sendiri. Yang pertama, perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan cara paksa. Yang kedua, luas tanah yang disediakan penduduk lebih 1/5 tanah mereka, tetapi lahan mereka itu dipakai semuanya oleh pemerintahan Belanda. Yang ketiga, pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanam paksa. Yang keempat, pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proses tanam paksa. Yang kelima, ini dia, kelebihan hasil panen seringkali tidak dikembalikan kepada petani. Yang keenam, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Yang ketujuh, buruh yang dibayar pemerintah malah dijadikan tenaga tanam paksa. Inilah kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan yang terdapat pada pelaksanaan tanam paksa yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diciptakan, dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan Belanda. Ini menjadi penyelewengan dan menjadi hal yang tidak etis di saat pelaksanaan tanam paksa itu sendiri, yang mana kita ketahui tanam paksa dibawa oleh Komando Van den Bosch yang ditunjukkan oleh pemerintahan Belanda sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Selanjutnya, akibat tanam paksa. Bagi Indonesia sendiri, bahwasannya akibat tanam paksa ini sawah ladang terbengkalai, beban semakin berat, kemiskinan merajalela, dan wabah penyakit. Sedangkan bagi Belanda itu sangat menguntungkan dan memulihkan rakyat serta hutang-hutang terlunasi. Hal ini menjadi dua persepsi yang berbeda antara Indonesia dan Belanda dari akibat tanam paksa itu sendiri. Setelah kita mengetahui dampak-dampak tanam paksa bagi Indonesia dan juga bagi Belanda, kita juga mengetahui apa sih adakah tokoh yang tanam paksa ini ada. Golongan bawah sangat memprihatin terhadap apa yang dirasakan oleh petani-petani yang terlibat dalam tanam paksa, dan juga golongan menengah memberi saran
paksa swasta untuk bisa mengendalikan teknologi tersebut. Maka daripada itu timbullah tokoh-tokoh penentang tanam paksa. Yang pertama itu adalah Edward Westinghouse, yang kedua itu Baron van Oven, dan yang ketiga itu adalah Frans van der Voort. Yang terakhir, akhir dari tanam paksa. Ketika kita sudah melihat aturan-aturannya, kita sudah melihat pelaksanaannya, kita sudah melihat dampak-dampaknya, bahkan kita sudah melihat siapa yang menentang atau tokoh yang menentang sistem tanam paksa itu sendiri. Bahwasanya sistem tanam paksa merupakan sistem yang tidak pantas dalam penjajahan. Karena apa? Banyak penjaringan yang terdapat sistem itu dilaksanakan. Dia salah satunya tadi perjanjian katanya dilakukan secara tapi dilakukan dengan cara paksa. Hal ini menjadi sistem tanam paksa merupakan sistem yang terburuk, dan juga banyak pekerja yang dengan ini ketika kelaparan dia ditinggalkan sehingga dia mati membusuk di situ. Ini praktiknya pemerintahan Belanda yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia itu sendiri. Maka daripada itu, dengan kejamnya sistem paksa ini, dengan banyaknya orang-orang yang menentang sistem tanam paksa ini, secara resmi sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan sistem ekonomi liberal, yang mana sistem menengah atau swasta pun pada saat itu ikut andil dalam perekonomian yang pada saat itu berada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu, dan mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita tentang sistem tanam paksa yang sebenarnya. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.